Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Mari saudara kembali kita bersaat teduh. Kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kemurahan-Mu saja kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu, dan anugerah-Mu kami terima hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami dapat melakukan ini dan itu tugas dan kerja kami di sepanjang hari ini. Kami hendak baca dan renungkan firman-Mu, urapi kami dan buka hati pikiran kami. Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25, Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Ayat 26, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ayat 32, Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Ayat 36, Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat 39, Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Cukup panjang ya, Yohanes 5, 20, 24 sampai 40. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketaatan kepada Kristus adalah satu-satunya jalan bagi para murid untuk belajar lebih banyak tentang kebenaran. Tuhan Yesus tidak menghendaki muridnya mengikuti apa yang mereka anggap tidak benar, karena tidak seorang pun mau mengikut Kristus bila mereka tidak yakin akan kebenarannya. Jadi tidak seorang pun yang akan mau mengikut Kristus
bila mereka sendiri tidak yakin akan kebenarannya. Saya ambil keputusan untuk ikut Yesus karena saya telah menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Ya, saya tidak pernah ragu lagi dan saya yakin, seyakin-yakinnya tentang kebenaran di dalam Alkitab. Di dalam Roma pasal 1, 16 dan 17, saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Nah, Yesus berkata begini di dalam Yohanes 7 ayat 16, 17 dan 18. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Nah, untuk membuktikan bahwa seseorang mengasihi Tuhan, indikasinya adalah ketaatan, ya kan? Jadi, untuk membuktikan bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan, itu melalui ketaatannya. Ajaran inilah yang ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada malam menjelang kematiannya saat mereka berkumpul bersama. Yesus berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Perihal ketaatan ini, Tuhan Yesus tidak hanya bicara, tetapi telah meninggalkan suatu teladan hidup. Ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapa adalah prinsip yang menguasai seluruh kehidupan Yesus Kristus. Dalam sifat kemanusiaannya, Yesus tidak pernah menentang kehendak Bapa, sehingga hidupnya dipakai oleh Bapa secara penuh untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Bapa. Salib merupakan puncak kemenangan dari ketaatan Yesus karena ini menunjukkan Dia melakukan kehendak Bapa. Ketaatan total tanpa kompromi, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sebuah ketaatan total tanpa kompromi, bahkan sampai pada kematiannya. Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan Yesus dengan segenap hidupnya melakukan kehendak Bapa, demikian pula seharusnya kita hidup, ya kan? Seharusnya kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Inilah syarat yang tidak bisa ditawar. Ini adalah harga mati untuk menjadi murid Kristus. Yaitu apa? Taat. Nggak boleh ditawar-tawar. Ini sudah harga mati. Sekalipun ini berarti kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai. Karena tanpa ketaatan hidup, kita tidak akan dikenan oleh Tuhan. Karena itu di Yohanes pasalnya yang keempat, pada ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari saudara, kita berlomba semakin giat melakukan apa yang Tuhan telah amanatkan kepada kita, memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya, diminta atau tidak diminta. Amin. Karena sasaran memberitakan Injil adalah kabar baik, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari ketaatan Kristus. Amin. Dan saya katakan bahwa Kristus adalah teladan ketaatan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak kompromi sampai Dia dieksekusi mati. Amin. Biarlah masing-masing kita mau hidup dalam ketaatan, sebab dengan hidup taat kepada Dia, ya kan, kita akan dikenal bahwa kita adalah murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya kami akan selalu hidup dalam ketaatan, sebab Engkau adalah teladan ketaatan itu.
Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Tuhan berkati yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus yang terikat oleh dosa dilepaskan. Kami mengalami pemulihan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan ada target, ada bonus yang mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.